Ceritanya begini, kemarin itu waktu beliau mengantar orderan GoFood, ini customer chat ya, melalui chat di aplikasi Gojek. Customer itu minta sambalnya dipisah. Dia minta sambalnya dipisah. Terus teman saya ini membalas chatnya bahwa tunggu saya ke resto dulu untuk pastikan. Karena sebenarnya biasanya itu resto sudah selesai buat resto ini biasanya itu resto sudah selesai makanannya ya, sudah jadi. Kita tiba di resto dan kita langsung ambil saja itu makanan ya. Biasanya seperti itu. Dan harusnya memang prosedurnya SOP-nya itu kita driver SOP ya, standar operasionalnya sebenarnya itu kita driver itu saat menerima orderan itu berarti terkonfirmasi di resto sementara dibuat. Atau jadi saat tiba di resto tersebut harusnya itu makanan yang dipesan oleh customer itu sudah jadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali sahabat teropong kikuc. Oke, jadi pada kesempatan ini saya Bang Kikuc ingin menyampaikan bahwa selama 3 hari ini, mulai dari hari Jumat, Sabtu, dan hari ini hari Minggu, saya tidak sempat membuat konten ojol motor vlog ya. Saya tidak sempat membuat konten karena saya memang tidak lagi ngebeat. Saya lagi tidak on beat. Saya 3 hari ini off beat. Saya fokus meliput kegiatan Persimaros ya. Saya fokus meliput kegiatan Persimaros yang sedang bertanding pada 3 hari ini. Jadi Persimaros itu buat turnamen sepak bola Persim Cup khusus untuk umur 14 tahun. Jadi teman-teman bisa lihat videonya di channel YouTube Persimaros. Kalau teman-teman tidak menemukan channelnya, bisa lihat di deskripsi video ini. Saya akan menyimpan linknya supaya teman-teman bisa langsung klik dan menuju ke channel YouTube Persimaros. Tapi bukan itu yang mau saya bahas ya. Yang saya mau bahas pada malam hari ini yakni keluhan salah satu rekan rapper saya. Salah satu rekan rapper saya sedang terkena naas ya. Ceritanya begini, kemarin itu waktu beliau mengantar orderan GoFood, ini customer chat ya, melalui chat di aplikasi Gojek. Customer itu minta sambalnya dipisah. Dia minta sambalnya dipisah. Terus teman saya ini membalas chatnya bahwa tunggu saya ke resto dulu untuk pastikan. Karena sebenarnya biasanya itu resto sudah selesai buat resto ini biasanya itu resto sudah selesai makanannya ya, sudah jadi. Kita tiba di resto dan kita langsung ambil saja itu makanan ya. Biasanya seperti itu. Dan harusnya memang prosedurnya SOP-nya itu kita driver SOP ya, standar operasionalnya sebenarnya itu kita driver itu saat menerima orderan itu berarti terkonfirmasi di resto sementara dibuat. Atau jadi saat tiba di resto tersebut harusnya itu makanan yang dipesan oleh customer itu sudah jadi. Jadi salah ya. Merupakan sebuah kekeliruan kepada customer apabila catatannya kepada driver. Jadi mohon kepada customer mungkin ya yang biasa memesan makanan melalui GoFood, silahkan
berikan catatan di bagian resto. Jadi saat kalian memesan makanan itu, di situ ada catatan. Nah, di situ kita tulis apa yang menjadi requisition kita, apa yang kita inginkan. Catatannya untuk resto. Adapun kalau catatan untuk driver itu hanya catatan pengantaran alamat. Nah, biasanya kan titik kadang salah ya. Kadang kita salah pasang titik. Jadi titik itu kalau walaupun salah pasang, mungkin satu lorong ya, berbeda satu lorong, harusnya di lorong ini tapi titiknya terpasang di sini. Jadi lebih bagusnya kita pastikan di catatan situ. Alangkah lebih bagusnya lagi kalau ada kayak semacam di samping penggadaian misalnya ya, atau di samping coto rampah misalnya tertulis di situ. Atau apalah yang dekat-dekat dari rumah ya, satu rumah dari rumah yang pagar warna kuning misalkan ya, seperti itu ya catatannya. Atau di sebelah kiri jalan masuk lorong, rumah ketiga di sebelah kiri. Nah, itu untuk catatan driver. Kalau untuk catatan makanan pisah lombok, atau minta paha saja, atau lomboknya jangan terlalu banyak, itu jangan untuk driver, kasih catatan di resto. Dan walaupun catatan untuk resto, driver bisa lihat. Tapi kalau kita chat ke driver, itu resto tidak lihat. Cuma driver dengan kita yang lihat itu catatan tak ya. Jadi saat kita tiba di resto dan restonya sudah jadi, sudah bikin, itu anggaplah kita ini pesan makanan tapi dipisah lomboknya, tapi tidak ada di catatan. Jadi driver bikin sudah jadi dengan lomboknya dicampur. Jadi saat saya tiba, misalnya ya, saya tiba di resto, makanan sudah jadi. Terus saya baru bisa tanya kan, pisah lomboknya beda. Bagaimana? Pasti resto bilang bagaimana ceritanya. Nah, ini sudah jadi. Jadi saya harus ngapain kira-kira? Nah, mau dibatalkan ini orderan, tidak mungkin juga saya mau beli. Rugi dong sama restonya, ya kan? Nah, sama halnya ini kejadian kemarin ya, sama teman minta pisah lombok. Terus ini teman konfirmasi dulu ke catatannya. Saya ke resto dulu, Bu. Karena saya foto restonya sudah jadi. Pas tiba di resto memang sudah jadi. Nah, dicet lagi bahwa makanannya sudah jadi, Bu, jadi tidak bisa dirubah lagi dan lomboknya campur. Tapi tidak dibalas sama ibu itu. Jadi teman ini berinisiatif untuk bawa itu orderan ke lokasi pengantaran. Sampai lokasi pengantaran, ibu ini menolak. Dia tidak menerima karena tidak sesuai dengan catatan. Dia chat catatannya. Nah, jadi bagaimana modelnya? Kita mau bagaimana? Kita mau bersikeras sama customer juga. Takutnya customer itu mengambil barangnya tapi memberikan komentar jelek sama kita. Lebih berbahaya lagi kalau kasih bintang 1 terus komentarnya macam-macam. Jadi si teman saya ini lebih memilih untuk mengambil makanannya, dia makan sendiri ya. Makanannya itu harganya 70.000, harusnya si customer ini bayar 90.000 semuanya ya. Tapi karena dia bayar GoPay, jadi ini teman saya pergi kembali ke warung tersebut 2 kali PP ya ke warung itu. Jadi dia ke warung itu membelikan pakai uang tunainya, membelikan makanan yang sama dengan pisah lombok, terus dibawakan. Nah, baru deh selesai urusannya. Jadi yang rugi di sini sebenarnya adalah teman saya ini, karena dia sudah 2 kali PP waktu, dan bisa jadi ya ini makanan yang kita tidak suka sebenarnya. Teman saya tidak suka makanan itu, tapi karena customer tidak mau terima ya, mau tidak mau ya kita harus makan. Nah, seperti itu. Jadi itulah nasib kita driver ya. Jadi mohon pengertiannya untuk customer, mohon pengertiannya. Kalau ada catatan yang diinginkan, itu tulis di kolom bagian catatan resto untuk resto ya. Ada di situ memang catatan untuk resto. Jangan melalui chat, karena kalau melalui chat restonya tidak lihat. Dan
Alangkah tidak bagusnya kalau sudah jadi. Kalau masih belum jadi, masih bisa kalau kita sampai di resto baru makanannya belum jadi, oh itu masih aman karena kita bisa tanya pisau lomboknya ya oke. Tapi kalau sudah jadi, tidak bisa lagi dirubah Pak. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami, dan tentunya jangan lupa subscribe ya. Oke, besok kita buat lagi konten ojol motor vlognya. Besok nih Gojek pasti ada jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.